Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang cukup menarik dengan judul adalah Paskah. Dan para panelis sudah hadir di sini untuk mendiskusikan bersama-sama dengan para pemirsa. Dan kita akan berdoa dan akan saya pimpin dalam doa. Doa kami dan tinggi dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih padamu, karena kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan tentang firman. Biar kudus melalui hati kami, sehingga pelajaran yang kami pelajari ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi yang menyaksikan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita selama satu minggu ini, kita akan mendengar penjelasan pertama dari Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki pelajaran yang kelima yaitu Paskah. Ya, jadi kita coba baca dulu ayat hafalan. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Jadi, Paskah yang kita akan pelajari di sini ini persis persis dengan kejadian di mana nanti akan ada tulah ke-10 ya setelah 9 tulah dan Firaun tidak juga mengizinkan orang Israel keluar lalu Tuhan memberikan satu tulah, namun nanti secara detail disampaikan seperti apa itu pasca, prosedurnya seperti apa. Ya, tetapi satu pelajaran yang menarik nanti ya, dari 9 tulah yang sudah kita pelajari dan bahkan nanti 10, kita melihat bagaimana Firaun ya dan para pejabatnya itu ya bersikukuh, bersikeras untuk tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan berbagai alasan ya, termasuk alasan apa? Alasan ketenaga kerjaan ya, bagaimana mereka mempekerjakan orang Israel dan juga alasan lain yang sebenarnya juga adalah Firaun menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya, bahwa dia diidentikan dengan penguasa, dewa, ya, dan bahkan Firaun mau menunjukkan kepada Allahnya orang Israel bahwa Mesir itu punya banyak dewa dan dewi yang berkuasa, ya. Tetapi 9 tulah tidak juga memberi pengertian kepada Firaun dan bahkan juga nanti tulah ke-10. Satu pelajaran aplikasi yang kita bisa ambil di pembukaan ini adalah bahwa apa? Kekerasan hati Firaun. Firaun melambangkan pemimpin Mesir, ya, pemimpin Mesir. Kekerasan hati dia, ketidakbertobatan dia, atau keputusan-keputusan yang salah yang diambil oleh pemimpin, itu berakibat fatal juga kepada orang-orang atau bangsa yang dipimpinnya. Ya, ini satu pelajaran. Jadi banyak orang Mesir yang sebenarnya tidak bersalah langsung kepada orang Israel, tapi oleh karena keputusan yang salah ya yang dilakukan oleh Firaun dan pembesar-pembesar di Mesir berakibat apa? Berakibat yang tidak baik kepada rakyat di Mesir. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ketika dalam konteks kepemimpinan. Ya, dalam konteks kepemimpinan misalnya keserakahan, kekerasan hati, keputusan yang salah yang diambil oleh pemimpin di dalam mungkin di dalam satu organisasi gereja atau dalam konteks yang lain itu berakibat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi pelajaran Firaun ini tentu harusnya mendapat pelajaran apa menjadi pelajaran penting bagi kita. Tentu kita tidak akan menghadapi seperti kisah Firaun ini lagi ya, tapi aplikasi di dalam kehidupan kita pada saat ini, dalam kehidupan bergereja, misalnya dalam kehidupan berorganisasi di organisasi gereja ya. Ini masukan-masukan juga yang baik kepada para pemimpin pengambil keputusan-keputusan baik di level gereja lokal lalu naik ke daerah atau conference dan seterusnya sampai ke yang tertinggi di General Conference supaya ini menjadi masukan agar kedegilan, kekerasan hati, keputusan yang salah
yang diambil oleh pemimpin-pemimpin itu berakibat fatal juga berakibat tidak baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ini demikian pengantar kepada kita dari dalam pelajaran kita 1 minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul yang menarik, ya adalah satu tulah lagi. Bagaimana anak sulung di Mesir pada mati. Dan tapi kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, setelah 9 tulah Tuhan izinkan atau Tuhan berikan kepada orang Mesir dan Firaun dan bangsanya tidak juga mengerti, ya, tidak juga mau melepaskan atau mengizinkan orang Israel. Lalu terpaksa Tuhan akhirnya memberi peringatan kepada orang Mesir. Dia menyampaikan melalui Musa, ya. Melalui Musa mungkin ada baiknya juga kita baca, ya, secara cepat di Keluaran 11, ya. Berfirman Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun, ya. Lalu sesudah itu ya akan membiarkan kamu pergi dari sini. Kemudian ayat 2 saya agak lompat. Baiklah katakan kepada bangsa supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang. Ya, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Dan seterusnya. Lalu ayat 7, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Ya, ini luar biasa, seekor anjing pun nggak berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Ya, ini penting. Jadi Allah menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada Firaun bahwa akan ada tulah lagi. Ya, akan ada tulah lagi bahwa nanti tengah malam katanya Allah akan lewat dari antara tengah-tengah Mesir dan pada saat Allah lewat nanti itu, ya, nanti semua anak sulung, ya, semua anak sulung Mesir akan mati kena tulah, ya. Jadi walaupun nanti dijelaskan bagaimana caranya supaya supaya orang Israel tidak kena tulah itu, gitu ya. Nah, lalu disampaikanlah itu, ya, disampaikanlah itu kepada Firaun. Lalu apa? Di ayat ke-8 terakhir, lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Kenapa Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala? Ya, ada beberapa alasan, ya. Alasan yang terbesar, kemungkinan terbesar adalah dia tahu katanya bahwa nanti ini, ya, akan terjadi satu tragedi besar, tulah ke-10. Dan tulah ini apa? Akan menimpa banyak orang termasuk yang tidak bersalah, ya. Termasuk yang tidak bersalah. Ini semua dikarenakan apa? Karena kekerasan hati Firaun. Jadi maksudnya Musa begini loh. Firaun, Firaun gitu ya. Kamu sudah sampai 9 tulah dikasih. Masih juga, ya, masih juga tidak apa, tidak sadar-sadar. Ya memang pada saat itu tidak menyentuh ke fisik mereka langsung, ya. Tapi kali ini dikatakan Musa tahu bahwa tulah ke-10 ini, ya, tulah ke-10 ini langsung mengakibatkan kematian di anak sulung. Ya, kita tahu bahwa di budaya Mesir anak sulung itu pegang peranan penting. Dari sudut pandang orang Israel juga anak sulung itu mempunyai sudut pandang penting. Belum lagi ada ada hipotesis lain lagi mengatakan bahwa angka ke-10 itu adalah angka angka simbolis di dalam Alkitab. Ya, bahwa memang ada di bangsa-bangsa tertentu itu ada angka-angka keramat lah, ya, mungkin dalam bahasa kita. Kalau di Israel kan ada 3, ada 7 gitu. Nah, di Mesir sendiri, ya Pak Simon, di Mesir sendiri itu angka 5 itu adalah angka keramat bagi orang Mesir. Ya, angka keramat. Lalu ketika diberikan 10 tulah, artinya
Ya, artinya kutukan Allah, kemarahan Allah itu sudah berlipat ganda, ya, sudah berlipat ganda. Maka Musa marahnya itu dalam arti kenapa lah ya ini sebenarnya kemarahan Musa orang yang kemarahan orang yang berbelas kasihan sebenarnya. Maksudnya kenapalah karena kekerasan hatimu Firaun akhirnya nanti anak-anak sulung dari tiap rumah orang Mesir harus mati hanya gara-gara kamu. Dan Musa tidak bisa menghalangi itu ketika Tuhan sudah memutuskan. Itu yang membuat dia. Nah, jadi eh, apa itu yang sebenarnya ya itu yang sebenarnya membuat Musa itu seperti gemes melihat siapa? Melihat Firaun. Kok nggak bertobat juga gitu ya? Kok nggak mau dikasih tahu juga. Nah, tapi apa boleh dibuat? Tuhan kan seperti kita pelajari, itulah itu sesungguhnya tujuan utamanya adalah Allah sedang memberi pelajaran kepada Firaun dan bangsanya bahwa dewa-dewi yang mereka sembah itu ya dewa-dewi yang mereka agungkan karena setiap unsur di bumi menurut pemahaman orang Mesir itu ada dewa-dewinya semua. Allah sedang menunjukkan bahwa Allah lah penguasa atas semuanya. Jadi tidak ada itu dewa-dewinya. Nah, ketika Tuhan sudah bertindak sebagai hakim, maka apa? Allah menentang segala bentuk kesombongan, ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, dan keegoisan. Dan ini semua yang dilakukan oleh Firaun sehingga dia bersikeras untuk menahan orang Israel untuk tidak boleh keluar dari Mesir. Ya, ada eksploitasi, ketidakadilan, sombong, kejam, egois. Nah, itu semua. Nah, tapi apa boleh buat ya? Apa boleh buat itu harus jalan semua. Ya, itu harus jalan karena Allah sudah kasih lihat bahkan sampai ke 10 pun Allah memberi peringatan. Nggak tiba-tiba Allah menjatuhkan tulah ke 10 tanpa peringatan. Allah mengingatkan kembali Firaun melalui Musa. Ya supaya apa? Bahwa Allah nanti akan menjatuhkan tulah ke 10. Tetapi apa? Firaun tetap berkeras hati. Ini satu pelajaran bagi kita. Ya, satu pelajaran bagi kita agar apa? Agar jangan sampai satu peristiwa buruk ya yang memberikan pelajaran hidup bagi kita. Demikian pemirsa di Save Ministry. Terima kasih Pak Tommy untuk penjelasan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Paskah. Dan kita tahu Paskah ini adalah kebebasan bangsa Israel dari Mesir. Tapi kita akan dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Silakan Pak. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita masih tetap berada di Keluaran 12 ayat 1 sampai 20. Bagaimana itu menceritakan awal mula Paskah. Banyak orang yang mengira Tuhan itu akan memberikan instruksi bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk melarikan diri dari tanah Mesir ini menuju tanah Kanaan. Misalnya mesti harus lewat daerah mana gitu ya. Kemudian apa-apa aja yang mesti harus dibawa. Mungkin barangkali orang akan mengira instruksi yang akan diberikan Tuhan itu seperti itu. Tapi kenyataannya, pemirsa The Safe Ministry, justru Tuhan memberikan satu instruksi supaya mereka itu mempersiapkan satu korban. Korban ya sembelihan ya, bisa kambing, bisa domba. Pada malam itu juga yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat celah, kemudian di apa darahnya ini nanti dioleskan di tiang pintu. Apabila ada satu keluarga yang mungkin kecil, bisa bergabung dengan keluarga-keluarga yang lain supaya korban ini bisa dimakan sampai habis ya oleh beberapa keluarga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa maksud Tuhan nih ya memberikan instruksi untuk ya mengorbankan seekor domba atau kambing ya. Artinya bahwa Tuhan ini adalah penyelamat bagi bangsa Israel itu sendiri ya. Dan yang kedua adalah Tuhan menginginkan mereka mendahulukan bagaimana mereka menyembah Tuhan terlebih dahulu. Gantinya mereka mempersiapkan barang-barang mereka, segala perbekalan mereka. Itu nanti akan ya akan dengan sendirinya ya. Artinya Tuhan mengajarkan supaya mereka itu menyembah Tuhan terlebih dahulu, menghormati Tuhan terlebih dahulu yang sebagai penyelamat bagi anak-anak sulung ya dari bangsa Israel sendiri supaya mereka boleh terselamatkan. Karena apa? Tuhan akan membunuh anak-anak sulung orang-orang Mesir. Bahkan mungkin ya
apabila ada orang-orang Israel yang lupa ataupun tidak mengoleskan darah anak domba atau kambing itu ya, sembelihannya itu, bisa jadi malaikat Tuhan akan mencabut nyawa dari anak sulung bangsa Israel. Tapi rupanya mereka mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan mereka mengoleskan darah dari anak domba atau kambing tersebut di tiang pintu mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan memberikan satu perayaan ya, satu momen, sesuatu peristiwa yang bisa diperingati oleh bangsa Israel, menjadi satu peringatan ya bagi mereka. Bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, peristiwa ini dinamakan Paskah. Sebetulnya Paskah ini ada dua kata. Yang pertama itu adalah melewati dan atas ya. Melewati artinya bahwa malaikat Tuhan itu melewati rumah yang sudah ada yang terolesi darah dari kambing maupun domba itu. Apabila malaikat Tuhan itu melihat ada darah pengorbanan di situ, artinya itu sudah digantikan oleh kurban anak domba yang sesungguhnya ya pada satu saat nanti ya, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka malaikat Tuhan itu tidak akan mencabut nyawa anak sulung dari bangsa Israel. Dan justru malah anak sulung dari orang-orang Mesir itu mengalami kematian, mengalami kematian. Nah, perayaan Paskah ini dimaksudkan untuk mengingatkan setiap orang Israel tentang bagaimana tindakan Allah yang dahsyat dan penuh kasih karunia bagi umatnya. Perayaan ini membantu mengamankan identitas nasional mereka dan mengukuhkan keyakinan agama mereka bahwa mereka itu memiliki Allah yang bisa diandalkan, Allah yang memiliki satu janji, Allah Abraham, Ishak maupun Yakub yang dengan perjanjiannya bahwa Allah akan melindungi keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub ini. Ini sangat sungguh luar biasa. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Bagaimana kita dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya pasti akan mengikutinya. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita selalu mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa di sini. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Pesak. Dan kita tahu Pesak ini adalah kata Ibrani dari Paskah. Pasti kita akan mendengarkan lebih lanjut perkabaran ini dari Pak Fajar. Baik, melanjutkan yang sudah dijelaskan Saudara Fajar. Kita coba membaca dari Keluaran 12 ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik orang asing, baik ya orang asli. Sesuatu apapun yang beragi, tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu dan darah. Itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tingkat tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi pemirsa di Sip Ministry ya, ada dua hal, ada apa ya, dua benda lah, dua hal yang penting. Satu masalah ragi dan yang kedua ada domba Paskah. Ragi itu kan tadi dikatakan 7 hari lamanya jangan engkau makan roti yang beragi.
Ragi itu ya melambangkan apa? Ragi itu melambangkan dosa, ya. Ragi itu melambangkan dosa. Roti tidak beragi, ya roti tidak beragi itu melambangkan Mesias itu yang Mesias yang tidak berdosa. Itu makanya di Perjanjian Baru pun dikatakan akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup. Itu adalah melambangkan Yesus. Nah, karena ragi adalah lambang dosa. Nah, roti tidak beragi melambangkan Kristus yang tidak berdosa itu. Lalu yang paling penting lagi adalah dari domba Paskah itu, ya, ada domba Paskah. Domba Paskah ini diapakan? Ini nanti disembelih, ya kan? Ini disembelih lalu darahnya, ya, darahnya itu nanti ditaruh di ambang batas atas. Jadi disapukan, ya, ada pintu rumah, ya, disapukan di ambang atas pada kedua tiang pintu, ya. Jadi kiri kanan, tiang pintu kiri kanan. Lalu apa? Dari nanti setiap rumah yang ada tanda darah yang di ambang atas dan pada kedua tiang pintu, berarti kalau kita lihat ambang atas dan kedua tiang pintu itu melambangkan apa? Melambangkan salib, ya. Kalau kita lihat posisinya itu melambangkan salib. Jadi ketika malaikat Tuhan lewat malam itu dan di pintu yang ada darah di ambang atas dan kedua tiang pintu, maka malaikat itu apa? Akan lewat dari rumah itu, maka anak sulung di rumah itu akan apa? Akan selamat, ya. Itulah Pesah, ya, itulah Pesah, kelepasan, ya. Kelepasan yang Tuhan berikan, ya, kelepasan dari apa? Dari dosa, ya, di mana ketika dalam konteks Tuhan memberikan tulah, ya, dalam memberikan tulah ini bahwa siapa yang menerima, ya, siapa yang menerima Kristus di dalam rumahnya, maka dia akan dilepaskan, ya. Kristus dilambangkan apa tadi? Darah yang disapukan di ambang atas dan kedua tiang pintu itu. Nah, jadi pemirsa The Safe Ministry, ya, bahwa akhirnya Pesah, ya, Pesah atau Paskah atau kelepasan, ya, kelepasan atau keselamatan, ya, keselamatan dari hukuman yang Tuhan berikan itu, ya, akhirnya menunjukkan kepada kita apa? Ujung-ujungnya adalah darah Yesuslah yang bisa melepaskan itu semua. Darah yang ditaruh di ambang atas dan kedua tiang pintu itu melambangkan darah Yesus. Jadi sejak dulu, ya, sejak dulu memang sudah dinubuatkan, ya, sudah dinubuatkan melalui apa? Salah satunya melalui peristiwa Paskah. Tapi ya, peristiwa Paskah yang dialami oleh Mesir itu inilah yang disebut Passover. Jadi malaikat Allah melewati, ya, melewati rumah itu lalu terjadilah keselamatan. Berbeda dengan Paskah yang dilakukan oleh umat Kristen pada saat ini, di mana Paskah yang belakangan ini dirayakan itu lebih kepada merayakan kebangkitan Yesus lalu menetapkan suatu hari menjadi hari ibadah. Itu beda sekali definisi Paskah yang dipraktekkan sekarang dengan Pesah, ya, atau Paskah atau Passover yang terjadi di bangsa Israel ketika mereka lepas dari Mesir itu. Jadi ini pemirsa The Shape Ministry satu pelajaran bagi kita, ya, supaya kita jangan menyamakan Paskah yang dulu dengan Paskah yang sekarang, itu berbeda sekali. Ya, Paskah yang dulu itu melambangkan kelepasan, Paskah yang sekarang itu mengarah kepada satu peringatan penentuan kepada satu hari ke suci, hari ibadah yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan itu. Lalu kesimpulan lagi dari Paskah adalah keselamatan kita. Faktanya adalah apa? Kita semua membutuhkan darah Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Artinya, ya, artinya kita ini sangat bergantung kepada apa? Belas kasihan Yesus. Belas kasihan si Sang Anak Domba, ya. Belas kasihan Kristus, roti yang tidak beragi yang melambangkan Yesus itu. Itulah pemirsa The Shape Ministry agar apa? Agar
kita belajar bahwa dari peristiwa itulah yang Tuhan berikan kepada Mesir dan perayaan Paskah yang Tuhan berikan kepada orang Israel untuk lepas dari tulah itu, kita mendapatkan kesimpulan kita ini tidak ada apa-apanya tanpa apa, tanpa darah Yesus yang tercurah. Demikian pemirsa di sini ministeri ringkasan pelajaran kita hari ini. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan penelitian kita ke hari Rabu dengan judul Meneruskan Obor. Kita ingin tahu lebih lanjut tentang hal ini, mari kita dengar penjelasan dari Pak Fajar sekarang. Iya Pak Simon dan pemirsa The Sip Ministry ya. Jadi melanjutkan apa yang dijelaskan oleh panelis saudara Elvin, arti sesungguhnya akan Paskah, yaitu pelepasan bangsa Israel ya, melewati. Nah, momen ini kan sangat penting sekali ya. Tuhan itu menginginkan momen yang terjadi ini dapat boleh diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Menjadi satu peringatan, menjadi satu peringatan. Bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah tanah Mesir. Nah, satu keluarga itu harus berbicara mengenai keajaiban, kebesaran Tuhan kepada keluarga yang lain dan satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga tentang ajaran daripada Tuhan itu dapat boleh diwariskan kepada keluarga yang lain, bahkan ke generasi berikutnya. Nah, orang tua itu tentunya adalah guru yang pertama. Orang tua dari bangsa Israel, ketika mereka mengalami sendiri peristiwa itu, tentunya ini informasi yang sangat valid ya. Dia bisa menceritakan kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya juga pasti akan menceritakan kepada keturunannya. Itu dari generasi ke generasi berikutnya. Artinya obor mengenai momen peristiwa ini itu akan tetap berlanjut, continue gitu ya, dan tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita baca dalam Keluaran 12 ayat yang ke-24. Keluaran 12 ayat 24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ya, peristiwa mengenai Paskah ini ya, bagaimana mereka memperingati apa? Memperingati mengorbankan ya, mengorbankan anak domba atau kambing. Kemudian ayat yang ke-27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel yang di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ini satu hal yang bagus sekali ya. Artinya ketika bangsa Israel itu masih berada di Mesir pada waktu Paskah yang pertama, Paskah itu adalah sebagai satu tindakan sebuah iman dan mereka mengatakan maka berlututlah bangsa itu kemudian sujud menyembah. Apa sih tujuan daripada meneruskan obor ini? Agar peristiwa ini tidak akan pernah putus dan peristiwa ini tidak akan pernah dilupakan. Keajaiban Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, tentang kisah Tuhan bagaimana menyelamatkan bangsa Israel itu akan tetap tergaung ya, akan tetap membara terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan mereka bisa menceritakan ya, ketika nenek moyang mereka Abraham itu ya, orang Aram pergi ke tanah Kanaan, kemudian beranak cucu, kemudian pada akhirnya mereka harus pergi ke Mesir, mereka beranak pinak di sana, kemudian mereka diminta menjadi budak ya, budak bagi bangsa Mesir dan pada akhirnya mereka diselamatkan, dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang mesti harus diperingati oleh oleh bangsa Israel itu sendiri dan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, apa sih tujuannya? Ketika orang tua itu dia bercerita, tentunya akan menambah ingatan dia. Jadi ada dua dampak yang terjadi bagi yang menceritakan maupun bagi yang pendengarnya. Pendengarnya akan akan mendengarkan dengan seksama ya bahwa peristiwa itu memang terjadi ya dan Paskah Paskah yang ada di Mesir yaitu yang pertama kali itu menjadi satu peringatan yang luar biasa sekali. Bagi yang menceritakan orang tua itu akan menjadi mengingatkan dia kembali dari generasi ke generasi berikutnya, peringatan ini tidak akan pernah terputus. Demikian Pak Simon dan pemirsa di sini.
Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan penelitian kita ke hari Kamis dengan judul Penghakiman Kelak. Dan kita akan dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini oleh Pak Fajar. Silakan. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Apa sih yang dimaksud dengan penghakiman ilahi dan apa kaitannya ini? Ternyata tulah yang ke-10 ini bisa dikategorikan bahwa itulah penghakiman keadilan Tuhan kepada bangsa Mesir ya, penghakiman ilahi. Artinya bahwa Tuhan menggunakan tulah ini ingin menunjukkan bahwa dewa-dewa yang ada di Mesir itu tidak ada artinya apa-apa. Mereka tidak memiliki satu kuasa. Justru yang berkuasa itu adalah Allah bangsa Israel itu sendiri. Dan ketika tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati, anak sulung orang-orang Mesir itu mati, itu menjadi satu wujud penghakiman ilahi atas dewa-dewa Mesir ya. Nah, berhala-berhala Mesir tidak dapat menyelamatkan mereka. Bahkan ya tulah yang pertama sampai tulah yang 9 mereka juga tidak mampu ya. Bahkan banyak sekali dewa-dewa berhala-berhala mereka ya. Bahkan ada namanya dewa Isis ya. Seperti halnya Firaun itu dianggap sebagai dewa tertinggi di Mesir ya. Dan putra sulungnya dianggap sebagai anak dewa. Justru anak dewa mereka, anak sulung ini mereka tidak mampu ya, tidak mampu dan mengalami kematian. Artinya bahwa dewa itu, dewa yang mereka sembah itu tidak bisa melindungi keselamatan, tidak bisa memberikan keselamatan bagi anak Firaun maupun bagi anak-anak sulung orang-orang Mesir. Justru yang berkuasa itu adalah Tuhan, Allah daripada bangsa Israel. Dewi Isis ya, dianggap sebagai melindungi anak-anak. Hegat adalah dewi yang menolong ibu-ibu pada saat melahirkan anak. Dan Min adalah dewa reproduksi. Semua dewa-dewi ini dibuat tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kita lihat bagaimana kuasa kebesaran Tuhan, ya, kebesaran Tuhan pada saat penghakiman ini terjadi dan memang betul-betul mereka tidak memiliki satu kemampuan apa-apa untuk menahan bahkan melindungi ya, melindungi para pengikutnya, para penyembahnya, tidak bisa. Bahkan Musa sendiri ya, Musa sendiri itu sampai mengatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Dalam Keluaran 15 ayat 11. Bukan hanya Musa, ada kesaksian yang lain, Jitro mengatakan dan memberikan satu kesaksian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dalam Keluaran 18 ayat yang ke-11. Ini menjadi satu pengalaman yang menarik dan memberikan satu keyakinan bagi kita ya, khususnya bagi kita sebagai yang mendengarkan, kemudian yang membaca, pelajar seluruh Alkitab, bahwa peristiwa-peristiwa ini memang betul adanya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia yang mampu mampu membebaskan ya, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari penjajahan orang-orang Mesir. Begitu juga pelajaran yang bisa kita ambil, Tuhan yang sama juga akan sebagai pembebas dari dosa ya, dosa yang sudah melingkupi seluruh umat manusia itu dapat boleh dibebaskan oleh Tuhan dan kita terlepas dari dosa dan ada satu janji yang luar biasa daripada Tuhan yaitu janji keselamatan dan kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Dia. Oleh karena itu tetaplah beriman kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan keajaiban dan kita tidak perlu khawatir pada saat kita mengalami keterpurukan, persoalan yang sangat berat. Ingatlah kepada Tuhan yang mampu membebaskan dari segala persoalan hidup kita di atas dunia ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri perjalanan kita selama 1 minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, akhirnya kita dibawa kepada satu pelajaran yang sangat baik, yaitu apa? Paskah. Ya, jadi Paskah ini sesungguhnya mengingatkan apa? Mengingatkan bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita. Ya, Paskah itu merujuk kepada apa? Kepada pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus. Ya, tidak ada keselamatan tanpa apa? Tanpa pengorbanan.
Demikianlah sadisnya akibat dari dosa, sehingga apa? Sehingga harus ada yang mati, ya. Sehingga harus ada yang dikorbankan. Dan keselamatan kita itu hanyalah tergantung dari apa? Tergantung dari darah Kristus. Bagaimana ketika Firaun mengeraskan hatinya, ya, lalu mereka sebenarnya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk selamat, tapi Firaun menolak, dia sombong, dia lebih mengutamakan apa? Mengutamakan keyakinannya kepada dewa-dewi yang mereka sembah. Tetapi apa? Tuhan yang Maha Kasih itu harus bertindak adil. Tuhan juga tidak mau membiarkan ketidakadilan berlaku seterusnya, membiarkan keegoisan, eksploitasi berlaku. Maka Tuhan bertindak sebagai hakim. Lalu dia apa? Dia harus menghapuskan, melenyapkan Firaun dan bangsanya, ya, dengan apa? Dengan mengambil anak sulung dari tiap rumah. Tapi rumah yang ditandai oleh darah di ambang atas dan kedua tiang pintu, yang melambangkan darah Yesus, yang melambangkan salib Yesus, maka seisi rumah itu terjadi keselamatan. Maka bagi kita pun ketika Yesus yang tinggal di dalam rumah kita, seisi rumah itu apa? Akan mengalami keselamatan. Maka di dalam rumah itu terjadi keselamatan yang datangnya daripada Allah. Dan keselamatan kita hanya melalui apa? Melalui darah Kristus. Biarlah kita menyambut kasih Kristus yang sudah ditunjukkan kepada kita. Demikian pemirsa The Shape Ministry, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para penulis, Pak Fajar dan Pak Tobing, untuk penjelasan selama seminggu ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan kita boleh mengerti apa arti Paskah yang dahulu dan beda dengan yang sekarang. Dan kita akan tutup pelajaran ini dengan doa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada masing-masing kami. Pengorbanan Engkau di atas kayu salib memberikan, meneguhkan iman kami bahwa janji Tuhan akan memberikan perlindungan dan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami akan tetap teguh berdiri pada saat Engkau akan datang pada kali yang kedua. Biarlah kami akan selalu tetap percaya kepada Tuhan. Ajari kami supaya kami menjadi tangan kepanjangan Tuhan, menyampaikan pekabaran Injil ini kepada semua orang, sehingga banyak orang yang dapat boleh diselamatkan. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan mempersatukan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hidup kita. Jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, dan bagikan juga kepada orang yang membutuhkannya. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom. Halo. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.